Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA 4 yang Ibu cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat ya. Meskipun kita ini sekarang lagi dalam keadaan belajar dari rumah. Baik, materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai fungsi eksponen. Nah, ada dua subbab yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai definisi fungsi eksponen dan grafik fungsi eksponen. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami definisi fungsi eksponen dan cara menentukan nilainya. Kemudian yang kedua, dapat menggambarkan grafik fungsi eksponen dengan baik dan benar. Baik, kita langsung ke yang pertama yaitu definisi fungsi eksponen. Nah, apa sih fungsi eksponen? Fungsi eksponen dengan basis A untuk seluruh bilangan real X dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini di sini ada fungsi fx sama dengan a pangkat x. Nah, a-nya itu di sini a-nya itu sebagai basis. Nah, dengan catatan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh fungsi eksponen. Yang pertama ada fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, duanya itu sebagai basis. Kemudian ada fx sama dengan 3 pangkat x. Yang ini 3-nya itu sebagai basis, berarti basis 3. Kemudian ada lagi contoh yang ini, yaitu gx sama dengan 4 pangkat x. Nah, ini memiliki basis 4. Nah, karena 4 pangkat x, jadi basis 4. Oke, contoh terakhir ini ada fungsi hx sama dengan 5 pangkat x, berarti basis 5 ya. Baik, kita lanjut selanjutnya ke contoh soal. Di sini ada contoh soal untuk menentukan nilai fungsi eksponen. Nah, ada nomor 1 di sini. Misal fx sama dengan 2 pangkat x. Hitunglah untuk A ini f4 dan B f negatif setengah. Nah, kemudian ini ada pembahasannya. Untuk yang A f4. Nah, caranya dengan mensubstitusikan atau memasukkan x-nya ke fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Oke, kita masukkan x-nya. Untuk A, x-nya itu berarti 4. Jadi f4 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Nah, ini untuk yang nomor A. Nah, kita lanjut. Untuk nomor B, ini tuh yang ini nih. Untuk nomor B, bukan A ya, mohon maaf. Ini tuh untuk nomor B. Nah, B, F negatif 1/2. Nah, kita jawab F negatif 1/2. Nah, berarti X-nya itu negatif 1/2 ya. Oke. Nah, ini yang B. F-nya itu negatif 1/2. Berarti 2 pangkat negatif 1/2. Masukkan nilai X-nya. Berapa 2 pangkat negatif 1/2? Yaitu 0,7071. Nah, ini hasilnya. Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya, paham ya? Ini tinggal memasukkan saja nilai X-nya ke fungsi fx sama dengan 2 pangkat x untuk contoh soal nomor 1. Kita lanjut
ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini nilai fungsi nomor 2, nilai fungsi fx sama dengan 3 pangkat x plus 1 jika x-nya sama dengan 2 adalah, nah ini kita sudah diketahui x-nya sama dengan 2, kemudian fungsinya yaitu fx sama dengan 3 pangkat x plus 1. Nah, kita langsung saja jawab. Nah, sama seperti tadi, caranya dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai x ke fungsi fx sama dengan 3 pangkat x plus 1. Nah, baik, karena x-nya 2, jadi kita masukkan saja f2 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2, 2 itu kan tadi sudah diketahui bahwa x-nya itu sama dengan 2. 3 pangkat 2 ditambah 1. Oke, 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 itu 9. Nah, ditambah 1. Nah, tetap ini di bawah masih ditambah 1. 9 ditambah 1 berapa? 9 ditambah 1 10. Nah, 9 ditambah 1 itu 10. Oke. Ini untuk contoh soal nomor 2. Pembahasannya seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Nah, di sini diketahui untuk nomor 3 ini nilai fungsi gx sama dengan 5x min 2 ditambah 1 jika x-nya diketahui x-nya itu 3. Nah, nilainya adalah titik. Kita jawab sama caranya seperti yang tadi dengan memasukkan nilai x-nya ke fungsi 5x min pangkat x 5 pangkat x min 2 ditambah 1. Oke, kita masukkan x-nya itu kan berarti tadi sudah diketahui x-nya 3. Nah, kita langsung masukkan ke fungsinya. Nah, berarti G3 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 2. Nah, 3 dikurangi 2 itu karena tadi x-nya kan 3 dikurangi 2. 2-nya itu tetap dari fungsinya yang sudah diketahui. Kemudian ditambah 1. Nah, oke. 5 pangkat 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi 5 pangkat 1 ditambah 1 tetap. Oke, 5 pangkat 1 berapa? 5. Nah, ditambah 1. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Nah, baik. Selanjutnya kita ke grafik fungsi eksponen. Nah, ini subbab materi yang kedua yang akan kita bahas. Nah, ada beberapa komponen yang bakal kita temui di grafik fungsi eksponen. Di sini ada 4. Ada domain, ada range, ada intercept, ada asymptot. Nah, domain, apa sih itu domain? Yang pertama, domain itu adalah daerah asal fungsi yang merupakan daerah batasan untuk x. Nah, jadi ingat, domain itu daerah asal ya, atau daerah x. Nah, domain itu daerah x. Kemudian yang kedua, ada range. Apa sih itu range? Range itu daerah hasil fungsi yang merupakan daerah batasan untuk y. Berarti range itu daerah hasil. Nah, atau daerah y. Nah, daerah y range itu. Kemudian ada intercept. Apa sih itu intercept? Ini yang ketiga. Intercept itu adalah nilai y yang diperoleh jika x-nya sama dengan 0. Nah, nilai y ini diperoleh karena grafiknya memotong sumbu y. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ke contoh soal ya. Kemudian ada asymptot. Ini nomor 4 ada asymptot. Asymptot itu adalah garis lurus yang sangat dekat dengan grafik fungsi. Nah, tetapi tidak pernah garis lurus itu dipotong oleh grafik fungsinya. Nah, oke, untuk lebih jelas kita ke contoh soal. Di sini Ibu ada satu soal. Soalnya yaitu gambarlah grafik dari fungsi fx sama dengan 3 pangkat x. Di sini ada pembahasannya.
Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lalui dalam menggambar grafik. Nah, yang pertama menentukan domain sementara. Oke. Nah, untuk menggambar grafik dari fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat x ini, pertama-tama kita lakukan dulu untuk menentukan domain sementara. Domain itu kan berarti daerah asal, yaitu daerah x. Tadi itu kita menentukan nilai x-nya dulu berarti. Oke, bebas bisa berapa saja. Yang penting a-nya itu bebas bisa berapa saja. Nah, Ibu di sini mengambil dari negatif 2 sampai 2 untuk x-nya. Nah, kemudian berarti kalau x-nya negatif 2 sampai dengan 2, nah kalian boleh angka berapa saja ya. Mau negatif 3 sampai 3, mangga, dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjut ke cara yang kedua, buatlah tabel berisi nilai x dan y. Nah, buat tabel yang berisi nilai x dan y. Nah, untuk nilai x tadi kita sudah menentukan domain, menentukan bilangan berapa saja yang akan menjadi nilai x. Nah, di sini kan tadi bilangan 2 sampai bilangan negatif 2 sampai 2. Nah, bilangan negatif 2 sampai 2 itu berarti negatif 2, negatif 1, 0, kemudian 1, kemudian 2. Oke. Nah, selanjutnya ini di sini sudah ada Ibu tuliskan nilai y-nya. Nah, tapi bagaimana sih cara mencari nilai y-nya itu? Nah, cara mencari nilai y yaitu kita substitusikan masing-masing x ke fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat x. Nah, oke. Untuk x sama dengan negatif 2, nah, kita masukkan x-nya itu ke fungsi y sama dengan 3 pangkat x. Mohon maaf, bisa juga. Mohon. Nah, kita masukkan ke fungsi f(x) sama dengan 3x. Nah, untuk y ini berarti y sama dengan 3 pangkat x. Kemudian masukkan x-nya 3 dikurang 3 negatif 2 kan. 3 pangkat negatif 2. Untuk y sama dengan 3 pangkat x itu berarti y-nya 3 pangkat negatif 2. Nah, oke, 3 pangkat negatif 2 itu sama saja dengan 1/3 pangkat 2. Ingat sifat eksponen yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini di sini tampaknya 1/3 negatif 2 ya. Ini ada kesalahan. Seharusnya di sini tuh 1/3 pangkat 2, bukan 3 pangkat negatif 2. Nah, oke. 1/3 pangkat 2 itu sama dengan 9. 1/9. Oke, kita sudah dapat untuk x negatif 2, maka y-nya itu bernilai 1/9. Oke, kita lanjut. Untuk x negatif 1, nah, sama caranya tadi dengan cara mensubstitusikan nilai x-nya ke fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat x. Nah, untuk x negatif 1, maka y-nya itu 3. Tadi kan fungsinya 3 pangkat x ya. Nah, berarti tinggal masukkan saja x-nya itu kan negatif 1, berarti 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1 itu sama saja dengan 1/3 pangkat 1. Hasilnya berarti 1/3. Nah, sekarang sudah didapat untuk x-nya negatif 1, y-nya itu bernilai 1/3. Oke, kita lanjut. Untuk x sama dengan 0, maka y-nya berapa? Nah, untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu kan x-nya, karena x-nya ini kan 0. Jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, ingat, angka berapapun jika dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Oke, untuk mencari y yang ini nilai
untuk nilai X-nya yang 1 dan nilai X-nya 2, mencari Y-nya itu sama saja seperti ini, seperti yang tadi telah kita bahas. Nah, cuma Ibu tidak menuliskan semua di sini. Silahkan kalian teruskan untuk mencari Y-nya itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan setiap titik X, Y ke diagram kartesius. Nah, oke, yang pertama kita masukkan titik negatif 2 untuk X negatif 2 dan Y 1/9. Oke, di sini ada sumbu X, yang ini sumbu X. Kemudian ada sumbu Y. Nah, untuk sumbu X ini, oke, Ibu masukkan bilangan angkanya yaitu dari negatif 2 kemudian sampai 2. Untuk sumbu Y-nya Ibu masukkan angka 1, 3, dan 9. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk negatif 2,1/9 nilai yang ini. Nah, berarti negatif 2 sebagai X-nya di sini. Nah, kemudian Y-nya itu 1/9. 1/9 tuh di sini. Nah, jadi titik temunya tuh di sini. Nah, titik temunya tuh di sini, di daerah yang warna kuning tuh yang udah Ibu titikin. Nah, kemudian selanjutnya untuk negatif untuk X negatif 1 dan Y-nya itu 1/3. Nah, X-nya kan negatif 1, berarti di sini. Nah, kemudian Y-nya itu 1/3, Ibu buat di sini. 1/3 tuh di sini. Nah, oke, titik hubungnya itu antara negatif 1 dan 1/3 itu yang ini nih, yang udah Ibu kuningin. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian titik 0,1, X-nya kan 0. Kemudian Y-nya 1. Nah, yang itu berarti titik temunya kan di sini ya. Oke, lanjut. Untuk X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ini. Dan Y-nya itu 3. Nah, 3 di sini ya. Nah, titik temunya antara X dan Y 1,3 itu berarti titik temunya di sini nih. Nah, di sini ya titik temunya yang warna kuning itu. Kemudian selanjutnya 2,9. Nah, untuk 2,9 titik 2,9 itu di sini. Nah, X-nya 2, Y-nya 9. Nah, ini titik temunya yang kuning. Nah, ini jadilah grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik Y sama dengan 3 pangkat X. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan Ibu sudah bahas ya mengenai ada komponen-komponen yang ada di grafik fungsi eksponen. Nah, baik. Nah, grafik fungsi eksponen, komponennya itu ada domain, range, intercept, dan asimtot. Oke, untuk domain itu kan berarti daerah X ya. Nah, daerah X di sini berarti dari negatif 2 kan ya, kalau di contoh soal itu negatif 2 sampai 2. Nah, oke, domainnya itu tak hingga sampai hingga. Nah, kenapa pada domainnya dari tak hingga sampai hingga? Soalnya ini grafiknya masih bisa diteruskan, masih bisa memanjang. Nah, kemudian range itu kan daerah Y ya. Daerah Y-nya itu dari 0 sampai tak hingga itu sampai ke atas, berarti masih bisa diteruskan. Nah, oke, interceptnya itu Y sama dengan 1. Kenapa Y sama dengan 1? Karena ketika X-nya 0 di sini, nilai Y yang memotong sumbu Y,
grafik yang memotong sumbu Y ini nilai Y-nya itu adalah 1. Jadi Y-nya sama dengan 1. Oke. Kemudian asimtot. Asimtot itu garis lurus, oke, ini garis lurus yang dekat dengan grafik. Ini grafiknya ya, yang sangat dekat dengan grafik, tapi tidak dipotong oleh grafik tersebut. Nah, oke, garis lurus yang tidak dipotong oleh grafik tersebut itu yaitu garis sumbu X ya. Nah, oke, itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Ibu melalui kolom komentar di Google Classroom atau bisa juga melalui personal chat di WhatsApp ya. Baik, nanti ada lembar aktif siswa atau soal latihan yang akan Ibu share untuk kalian yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan. Nah, dikumpulkan melalui Google Classroom seperti biasanya. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap semangat anak-anak 10 IPA 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.